Shalom. Selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita bersama-sama beribadah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya karena kasih-Mu saja ya Bapa, kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Kalau kami boleh berkumpul dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Kami mengucap syukur ya Bapa buat setiap pertolongan-Mu dalam kami menjalani kehidupan kami ya Tuhan. Mungkin saat ini kami masih dalam keadaan pandemi ya Tuhan, sehingga kami harus berjuang ya Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari. Tapi Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan, dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat untuk kami Bapa. Ya Tuhan, ampunilah kami Bapa, kami banyak melakukan kesalahan dan dosa Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni kami ya Bapa, Engkau melupakan kesalahan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan beribadah Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu saja ya Bapa yang ada di dalam hati kami. Dan kami dapat fokus ya Bapa, hati dan pikiran kami hanya untuk mendengarkan firman-Mu dan memuji-muji nama-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya persembahan kami ini menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Engkau yang memberkati kami dan orang-orang yang kami kasih ya Bapa yang mungkin belum dapat hadir pada saat sore hari ini ya Bapa, berkumpul bersama-sama dengan kami. Kami yakin dan percaya Engkau memberkati mereka dan menjagai mereka dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan seluruh sisa kehidupan kami ya Bapa. Ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan kami, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama-sama bernyanyi, syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucap terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Seperti tertulis dalam Mazmur 28 ayat 7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Marilah kita bersama-sama memuji Tuhan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku.
Dengarlah hukum Tuhan bagi kita pada minggu ini dari dasar titah ke-6 dan maksudnya. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan, kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ku berserah kepada Allahku di darat pun di lautan. Ku berserah kepada Allahku di darat pun di laut menderu. Tiap detik tak berhenti, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taupan gelap, ku didekat, Bapa Surgawi terus menjagaku. Kepada Tuhan aku berserah. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Buasinnya saat disesat dalam perang atau Engkau senang, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taupan gelap, ku didekat, Bapa Surgawi. Di taupan gelap ku didekat. Di taupan gelap, ku didekat, Bapa Surgawi terus menjagaku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanlah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sebab Tuhan adalah penyayang dan berlimpah kasih setia. Mari kita bersama-sama nyanyikan. I love you Lord, for your mercy never fails me. Darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been faithful. So good.
Epistel firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada hari Minggu ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai dengan 19. Mari kita membaca secara responsoria. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memelihara dalam hatinya. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan kasih Allah tak berkesudahan. Sukacita aku kan menari. Dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya. Nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan sekali lagi, kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Dengan sukacita aku kan menari.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang beribadah di gereja dan di tempat masing-masing. Kami bacakan Warta Jemaat Minggu tanggal 18 April 2021, Minggu Misericordias Domini, dengan topik khotbah, Hidup dalam Kasih Setia Tuhan. Warta yang pertama, Baptisan Kudus. Pada hari ini, Minggu tanggal 18 April 2021, dalam kebaktian pukul 10:30 WIB, dilaksanakan sakramen baptisan kudus bagi 10 orang anak. Yang pertama, Adriel Tongam Elijah Situmorang, putra dari keluarga Bapak Maninga Paruliandayan Situmorang, dan Ibu Rosana Grace Andika Borusiaan dari Banjargodung. Yang kedua, Aruna Kwinara Boru Marpaung, putri dari keluarga Bapak Roni Hasudungan Marpaung ST, dan Ibu Maria Febriani Boru Siotang AMD Cap dari Banjargodung. Yang ketiga, Sienet Grace Berlian Boru Panjaitan, putri dari keluarga Bapak Pir Perlindungan Panjaitan, dan Ibu Jojor Sabela Ignasia Boru Simatupang dari Banjargodung. Yang keempat, Agape Benton Sihombing, putra dari keluarga Bapak Andrian Lawrence Sihombing dan Ibu Delima Boru Nenggolan dari Banjar Tanah Kusir Kodam. Yang kelima, Labora Boru Pandiangan, putri dari keluarga Bapak Marudut Pandiangan dan Ibu Timurlan Boru Siombing dari Banjar Pondok Indah, Pondok Pinang. Yang keenam, Tiar Boru Pandiangan, putri dari keluarga Bapak Marudut Pandiangan dan Ibu Timurlan Boru Siombing dari Banjar Pondok Pinang, Pondok Indah. Yang ketujuh, Ares Kenrich Marasi Sialoho, putra dari keluarga Bapak Rifan Taruliasi Sialoho SE dan Ibu Bernadetta Helena Sarito Boru Tagalung SST dari Banjar Bintaro Jaya. Yang kedelapan, Joshua Ivander Hutagalung, putra dari keluarga Bapak Renol Hutagalung dan Ibu Rentina Sumihar Boru Pardede dari Banjar Bintaro Kodam Depsos. Yang kesembilan, Kenny Yosep Nielsen Tampubolon, putra dari keluarga Bapak Doni Dongan Tampubolon dan Ibu Elsa Pintauli Boru Siaturi dari Banjar Ciputat sekitarnya. Dan yang terakhir, yang ke-10, Yosua Rafael Halomuan Namartua Gurning, putra dari keluarga Bapak Yohanes Sigit Priyo Sambodo Gurning dan Ibu Yuke Rolita Donda Tarida Boru Panjaitan dari HKBP Samarinda. Marilah kita doakan supaya anak-anak yang telah menerima baptisan tersebut boleh bertumbuh dalam penyertaan Tuhan Yesus.
Warta yang kedua, persembahan khusus untuk korban bencana alam di NTT. Merujuk surat dari Praises HKBP Distrik 8 DKI nomor 183 garis miring D8 Romawi strip DKI garis miring 4 Romawi strip garis miring 2021 tertanggal 10 April 2021 perihal persembahan ke depan untuk korban bencana alam di NTT. Badai tropis yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT pada tanggal 2 sampai 5 April 2021 yang lalu disertai tanah longsor dan banjir bandang menyebabkan banyak kerusakan dan korban jiwa. Maka sehubungan dengan itu, pada hari ini, Minggu tanggal 18 April 2021, kita memberikan persembahan khusus di dalam amplop yang telah disediakan untuk membantu korban bencana alam tersebut. Warta yang ketiga, memperkenalkan calon situa. Pada hari ini, Minggu tanggal 18 April 2021, di dalam kebaktian pukul 10.30 WIB, telah diperkenalkan calon situa dari Banjar Pondok Pinang Pondok Indah, yaitu Dr. Diana Dame Borukpapahan, SEAK MSI. Selamat bergabung di dalam melayani Tuhan Yesus di gereja dan jemaatnya. Warta yang keempat, kebaktian Minggu khusus lansia. Mulai hari ini Minggu tanggal 18 April 2021, dimulai kebaktian Minggu khusus lansia di dalam gereja. Masuk pukul 7.30 WIB dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, yaitu selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Warta yang kelima, jadwal kebaktian Minggu. Mulai hari ini tanggal 18 April 2021, HKBP Kebayoran Lama melayani 3 kali kebaktian Minggu dengan jadwal sebagai berikut. Yang pertama, kebaktian pukul 7.30 WIB khusus untuk lansia dan berbahasa Batak. Yang kedua, kebaktian pukul 10.30 WIB kebaktian berbahasa Batak. Dan yang ketiga, kebaktian pukul 15.30 WIB kebaktian berbahasa Indonesia atau alternatif. Dan sementara selama masa pandemi COVID-19, untuk anak-anak dan remaja belum bisa hadir beribadah di dalam gereja. Warta yang keenam, Gerakan Rp1.000 HKBP. Gerakan Rp1.000 membantu melunasi hutang HKBP ke dana pensiun HKBP. Maka untuk membantunya, HKBP Kebayoran Lama melalui Situa Banjar mulai hari ini membagikan celengan kepada setiap keluarga untuk diisi Rp1.000 atau lebih setiap harinya dan akan dikumpulkan setiap 2 kali dalam setahun. Juga telah disediakan tempat persembahan khusus gerakan Rp1.000 di depan pintu gereja. Marilah kita doakan dan dukung gerakan ini secara bersama-sama. Warta yang ketujuh, bendahara jemaat. Sesuai dengan hasil interview dan seleksi menjadi bendahara jemaat, maka yang menjadi bendahara jemaat untuk periode tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah Nyonya Uli Novianti Simbolon Borusiaan dari Banjar Bendi Peninggaran. Warta yang ke-8, pelantikan fungsional gereja. Pada hari Minggu tanggal 25 April 2021, di dalam kebaktian pukul 10.30 WIB, akan dilaksanakan pelantikan fungsional gereja untuk seksi-seksi periodenya tahun 2020 sampai dengan 2022 dan untuk majelis perbendaharaan dan ketua dewan-dewan periodenya tahun 2020 sampai dengan 2024. Yang pertama, majelis perbendaharaan terdiri dari ketua beserta 2 orang anggotanya, bendahara jemaat dan sekretaris jemaat. Yang kedua, dewan koinonia, seksi sekolah minggu, seksi remaja, seksi pemuda, seksi perempuan, seksi bapak dan lansia. Yang ketiga, dewan marturia, seksi perkabaran Injil, sesi musik, seksi kebaktian sore atau alternatif. Yang keempat, dewan diakonia, seksi diakoni sosial, seksi pendidikan, seksi kesehatan dan kemasyarakatan. Dan kepada semua nama-nama pengurus yang terpilih diminta untuk hadir dalam pelantikan tersebut. Warta yang ke-9,
periodisasi pengurus Banjar. Periodisasi pengurus 16 Banjar sebagai ketua, sekretaris dan bendahara Banjar untuk periode tahun 2020 sampai dengan 2022 supaya segera dilaksanakan. Dan Situa Banjar menyampaikan nama-nama tersebut kepada sekretaris jemaat melalui WhatsApp atau email hkbp@yahoo.com. Warta yang ke-10, jumlah kehadiran dalam ibadah perjanjian dan pemberkatan nikah. Jumlah yang hadir di dalam gereja untuk mengikuti ibadah perjanjian dan pemberkatan nikah kini menjadi 150 orang untuk kedua belah pihak keluarga, yang semula dibatasi hanya 50 orang. Dan kebijakan ini akan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Warta yang ke-11, pemakaian Sopo Praja. Pemakaian lantai 1 Sopo Praja untuk acara Mangaen, Marhusip, Martonggo Raja, Marsibuhai-buhai dan syukuran sudah bisa digunakan dan dibatasi hanya untuk 50 orang. Dan untuk aula lantai 2 untuk acara adat dan lain-lain dengan jumlah yang hadir dibatasi sebanyak 130 orang. Sedangkan untuk pemakaian basement sementara waktu belum boleh diperbolehkan. Yang ke-12, sermon pengumuman lansia. Pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 pukul 9.00 WIB diadakan sermon pengumuman lansia dengan nats dari Psalmen 33 ayat 1 sampai 9 yang dipimpin oleh Amang Pendeta Eben S. Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. Warta yang ke-13, sermon pengumuman perempuan. Pada hari Kamis tanggal 22 April tahun 2021 pukul 9.00 WIB diadakan sermon pengumuman perempuan dengan nats dari Psalmen 91 ayat 14 sampai dengan 16 yang dipimpin oleh Pendeta EBNS Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. Dan yang terakhir, warta yang ke-14, sermon Napo Sebulung. Pada hari Kamis tanggal 22 April tahun 2021 pukul 19.30 WIB akan diadakan sermon Napo Sebulung dengan nats diambil dari 2 Korintus 5 ayat 14 sampai dengan 21 yang dipimpin oleh Pendeta Eben S. Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. Demikianlah kami bacakan warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita nyanyikan Itogu Tuhan Yesus Salam. Idona manga
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan yang berada di gedung gereja atau yang mengikuti ibadah secara online, firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu Misericordias Domini ini tertulis dalam Kesaksian, Kitab Mazmur pasal 106 yang dibuka dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur 106 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima berkata demikian. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersuka cita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, minggu kita bernama Misericordias Domini dengan mengutip Mazmur 33 ayat 5b. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Melalui nama minggu ini kita ditolong untuk menghayati bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan atas dunia ini, atas kehidupan kita pribadi, kekal dari Alfa dan Omega, dari awal hingga akhir. Tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Tidak dibatasi dengan sebuah zaman tertentu. Kasih setia Tuhan berlaku dalam seluruh aras kehidupan. Entah itu menyangkut berbagai situasi perasaan, kondisi fisik, ataupun kondisi perekonomian, atau kondisi situasional terkini. Sehingga dalam masa pandemik ini pun juga kita boleh berkata melalui kesaksian nama minggu ini, kasih setia Tuhan atas bumi ini, atas dunia ini, untuk selama-lamanya terjadi. Dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan bersukacita maupun bersedih, dalam keadaan meraih keberuntungan atau kegagalan, silih berganti. Kalau kita pengkhotbah pasal yang ketiga menyatakan bahwa semua indah pada waktunya. Semua kembali kepada pangkuannya. Tidak ada yang abadi. Yang ada kita hanyalah berjuang menuju proses kesetiaan melalui iman, anugerah, dan firman Tuhan. Ini yang telah ditorehkan oleh Bapak Gereja kita seorang Martin Luther ketika dia menyebutkan bahwa setiap orang yang mau diperbaharui, orang yang mau berkemenangan dalam iman, orang yang mau terus hidup dalam syukur dan kebahagiaan, tentu inilah orang-orang yang terus mengalami pertumbuhan secara iman. Maka tidak mengherankan bagi segenap iman kita masing-masing untuk menyatakan bahwa ciri khas orang yang terberkati, orang yang telah digenapi dengan kebenaran firman Tuhan, melahirkan iman, tentu akan menyatakan hidup yang penuh dengan rasa syukur. Hidup yang diwarnai dengan yang namanya kebahagiaan. Sekiranya saya bertanya kepada kaum muda gereja saat ini, Hamang dan Inang yang hadir di sini atau juga kita yang beribadah melalui ibadah online. Apa yang membuat kita bisa terus berbahagia? Apakah orang Kristen hidupnya terus-menerus berbahagia? Tentu definisi bahagia ini harus kita samakan persepsinya.
Berbahagia menurut orang karena kalau hidupnya mencapai sebuah target. Lulus perkuliahan dapat gelar dalam sarjana atau pasca sarjana, lalu diterima bekerja di sebuah perusahaan ternama atau di instansi swasta maupun pemerintah. Itu pun sudah sebuah kebahagiaan bagi sebagian orang. Lalu kalau dinyatakan dapat jodoh sesuai dengan selera, sesuai dengan yang diinginkan, diidam-idamkan, sesuai dengan tipe gue kan gitu. Ini pun sebuah kebahagiaan. Mendapatkan keturunan bagi setiap pasangan rumah tangga yang telah lama dinanti-nantikan, ini pun menjadi sebuah alasan menyatakan kebahagiaan. Lantas kalau sekarang pertanyaannya, apakah yang membuat hatimu berbahagia? Apakah yang membuat diri kita masing-masing berbahagia? Bila kebahagiaan dititik tolakkan kepada hal-hal yang terkait dengan penglihatan secara duniawi yang saya sebutkan sebelumnya. Keberuntungan berkat Tuhan diukur dengan secara roh kedagingan. Berkat Tuhan dinyatakan dengan hal yang terlihat oleh mata kepala. Sehingga Rasul Petrus ketika menyaksikan orang-orang banyak yang terkagum-kagum dengan sebuah pertunjukan, sebuah aktivitas yang menggugah orang-orang banyak. Seorang lumpuh yang bisa berjalan, hatinya meluap-luap. Dia bersuka cita luar biasa hebatnya karena dia telah sembuh. Pertanyaannya, apakah letak kebahagiaan orang lumpuh yang bisa berjalan tersebut menurut kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga yang telah kita simak bersama, diukur dari kesembuhan secara fisik. Lagi-lagi ini terus menggugah segenap iman kita. Apakah yang membuat dunia ini berbahagia? Kitab Amsal menyatakan orang yang berbahagia adalah orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat adalah orang yang takut akan Tuhan. Sehingga Amsal 1 ayat 7 jelas memperkatakan, takut akan Tuhan adalah dasar pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina didikan. Jalan menuju kebahagiaan dinyatakan harus terpola, terukur dengan yang namanya sumber pemberi kebahagiaan, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Itu yang dikhotbahkan Petrus. Tidak cukup hanya sekedar terkagum-kagum, Tuhan betapa bahagianya saya meraih keberuntungan ini. Tuhan betapa bahagianya saya sudah sembuh dari penyakit ini. Lalu Petrus memperkatakan, seorang yang lumpuh ini adalah dengan kuasa nama Yesus menyatakan mujizatnya. Imannya telah menyelamatkannya. Saudara sekalian, masih ingat betul kita mengikuti jejak pelayanan Yesus. Thomas A. Kempis dalam bukunya Mengikuti Jejak Kristus. Kalau kita cermati dalam tugas pelayanan Yesus 3 hal ketika dia berkhotbah, mengajar, dan melakukan tanda mujizat, penyembuhan, healing for the world. Kesembuhan, pemulihan atas dunia itu sudah terbukti. Ketika banyak sakit penyakit Tuhan sanggup sembuhkan. Yang mati sekalipun seperti Lazarus, saudara dari Marta dan Maria, bisa hidup kembali dibangkitkan. Siapa yang percaya akan selamat, tetapi siapa yang tidak percaya akan kena hukuman. Markus 16 ayat 16. Jadi kata kunci memperoleh kesembuhan yang dinyatakan dalam hal ini adalah ternyata bukan terletak dari yang terlihat oleh mata. Yang dinyatakan orang berbahagia adalah ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang yang berbahagia adalah yang mampu untuk menghitung-hitung berkat-berkat Tuhan. Nyanyian Kidung Jemaat itu bergema, berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya akan kagum oleh kasih-Nya. Mari banyak-banyak menghitung berkat Tuhan.
Poin pertama dinyatakan dalam kitab Pemazmur ini, pesannya cukup mendarat dan syarat makna bagi segenap kita. Yaitu orang yang beriman tahu untuk bersyukur dan berbahagia. Di awal pandemik tahun yang lalu, pertengahan Maret, kita semuanya mencekam. Apalagi di kalangan kami para pendeta setelah ada rekan sejawat yang meninggal di HKBP Kebayoran Baru. Ya tentu ini membuat sesuatunya itu ya, padahal seorang pendeta loh ya, dimakamkan juga dengan versi standar kesehatan menurut SOP-nya melawan virus corona. Tidak diagendai pada waktu saat mau dikuburkan, besoknya baru datang pendeta yang lain melayani. Dan kalaupun ada keluarga kita yang mendapat pelayanan demikian tahun yang lalu, mungkin hati kita teriris. Kesedihan itu terus terungkit. Lalu kalau kita ingat dampak perekonomian terhadap negara ini, termasuk juga banyak sebahagian jemaat yang terkena korban PHK, pemutusan hubungan kerja. Dan dalam sebagian kecil lainnya juga pergumulan di sana sini. Tapi sekelompok tertentu ada yang diuntungkan, tapi saya bukan mau memperkatakan syukur ada corona. Dalam hal ini mempersingkat pertemuan kalau seorang mahasiswa ingin bimbingan untuk menulis tesisnya atau disertasinya atau yang namanya skripsinya. Sehingga tatap muka secara langsung itu dikemas dengan secara virtual. Sangat diberuntungkan. Karena tidak harus repot-repot minta tanda tangan dosennya, kan begitu. Ini hal yang terkecil. Tapi apa yang mau dikatakan dalam peristiwa tersebut? Tentu ini pula lah yang berlaku zamannya Ayub. Ayub yang telah diberikan Tuhan kesempatan malang melintang melanda kehidupan imannya. Sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah jatuh miskin ditolak oleh tetangga, apalagi istri tercintanya. Ngapa-ngapain sih lu? Doa mulu, nyanyi mulu, beribadah mulu gitu. Tapi kemelaratan yang terjadi. Anak-anak kita sudah meninggal, Pak. Ini kalau dibikin sinetron kayak di salah satu stasiun televisi itu ya. Anak-anak sudah meninggal. Harta habis ludes. Semua orang menjauhi. Ya memang betul ya kalau orang Medan bilang dengan singkat solbi, sebuah istilah soal biasa. Ai dongan mekel do godang. Alai dongan tangis otik. Teman untuk nongki-nongki, ketawa ketiwi, kalau mau kau, kalau mau saya, kalau mau kita ajak teman-teman, yuk nongki yuk, ayo. Apalagi kalau kita ditraktirin pasti rame-rame deh kan gitu. Cerita sana sini, ketawa ketiwi. Ya gampang sekali ya kalau mencari teman untuk tertawa. Apalagi sama-sama kompak, yuk kita pakai aplikasi TikTok. Ya kita pajang ini suasana hati yang gembira. Wah cepat sekali langsung tayang. Banyak yang kasih tanda love-nya sama komennya kan begitu. Tapi tiba giliran kalau sudah jatuh melarat kayak Ayub tadi. Di mana teman-temanmu sebelumnya? Itu sebabnya teman tertawa itu gampang dicari. Teman untuk berbagi berkat-berkat jasmani itu gampang untuk dicari. Sama halnya ketika Yesus berkhotbah di bukit. Dia nyatakan orang yang berbahagia, orang yang miskin hatinya, orang yang berduka hatinya. Karena mereka adalah yang empunya bumi, karena mereka adalah yang akan dihibur. Dan klimaksnya adalah orang yang menerima firman Tuhan. Berbahagialah orang yang menerima firman Tuhan serta menyimpannya dan memeliharanya. Sejalan dengan ini surat Yakobus katakan, iman itu aksi, iman itu tindakan. Dari mana datangnya iman? Ketika membaca firman. Nyanyian sekolah minggu dulu kita kanak-kanak. Bagi kita yang masih aktif mengajar anak-anak sekolah minggu di gereja melalui online ini. Nyanyian ini terus bergema. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh imannya. Ini pun juga berlaku di masa kekinian kita. Supaya imannya bertumbuh, banyak-banyak berbahagia, banyak-banyak bersyukur, maka banyaklah mengkonsumsi firman Tuhan.
Minggu Quasimodo-Geneti beberapa minggu yang lalu setelah Paskah, minggu pertama sesudah Paskah, lalu kita masuk kepada Misericordias Domini, kita ditolong seperti bayi yang baru lahir, yang rindu akan air susu yang murni. Demikianlah kehidupan kita setelah menikmati peristiwa kematian kebangkitan Kristus. Kita merayakan Paskah, kita beribadah bersyukur. Ini adalah puncak dari karya penyelamatan Tuhan dalam Yesus Kristus. Kita menjadi babak baru kehidupan dibuat Tuhan. Menjadi bayi yang baru lahir. Orang Kristen yang baru muncul lagi. Ketika kita mau dibimbing, ketika kita mau ditopang, ketika kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Maka saatnya tiba Tuhan memperkatakan, seperti itulah iman kita yang selalu rindu akan firman Tuhan. Yang selalu rindu akan kebenaran firman Tuhan. Maka orang yang berbahagia adalah orang yang mengenal Tuhan. Orang yang berbahagia tidak akan selalu melekat dengan hal-hal yang panah. Orang yang berbahagia, ketahanan ucapan syukurnya selalu terus dipertunjukkan oleh tindakannya. Dalam kondisi sakit, dalam kondisi tidak beruntung, dalam kondisi keterpurukan sekalipun, dalam duka cita yang menimpa sekalipun. Orang yang berbahagia, orang yang mengenal Tuhan, pasti dia tahu untuk bersyukur. Amin. Saya yakin saudara sekalian, kita yang hadir saat ini pun juga, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Jangan lupa bahagia guys, gitu ya kan, kalau di YouTube itu. YouTubernya ngajak-ngajak supaya ya ini bangun dong. Imun tubuh ini terus dipelihara. Jangan mau sedih kalau bisa senang. Jangan mau susah kalau mau enjoy happy. Ada masalah muncul yang gak harus fokus juga di masalah itu. Molo dihatanina tua-tua di dok. Datung umbalga aka pamikirion persoalan manang pergumulan manang parsorion dingolui martimbak konsian asini rohani debata. Gak akan mungkin lebih besar yang namanya masalahmu, pergumulanmu dibanding dengan kasih setia Tuhan yang kekal selama-lamanya sampai sekarang. Ini yang harus kita camkan dengan baik-baik. Kasih setia Tuhan itu lebih besar, menjangkau seluruh kehidupan kita. Memang betul ya Amang dan Inang, saudara kaum muda gereja. Rasa cemas, rasa takut, apalagi kita tahu prediksi dengan kejadian-kejadian dalam kehidupan ini. Entah itu keterkaitan dengan alam. Film yang sedang tayang di bioskop, tidak bermaksud spoiler. Tapi saya mau menyatakan dalam khotbah ini gambaran dengan film yang bertema dengan judul Greenland. Hanya bedanya dengan zaman Nuh. Versinya Nuh itu air bah yang menenggelamkan bumi. Tapi versinya film tersebut menunjukkan bahwa hujan api seperti akan terus membakar seluruh bumi. Kemanakah berlindung? Kan begitu. Bunker-bunker yang sudah ada diisi penuh. Dan waktu tidak lagi lama, maka segeralah semuanya berlindung. Berlomba-lomba menuju pesawat supaya boleh dapat tumpangan. Jalan menuju sorga pun demikian. Berlomba-lomba kita berjuang. Berlomba-lomba kita mau menyatakan ingin dekat Tuhan. Tapi proses itulah yang menentukan. Karena apa? Jalan menuju sorga tidaklah mudah. Tetapi Tuhan sudah sediakan. Makanya penglihatan seorang Yohanes dalam pewahyuan Allah di Pulau Patmos. Allah menyatakan, hendaklah engkau setia sampai akhir, maka mahkota kehidupan itu akan kuberikan. Setialah sampai akhir. Jadi ini yang mau ditunjukkan Tuhan, proses itu sangat mahal. Mau jadi orang kaya secara instan bisa saja. Mau jadi orang sukses secara instan bisa saja, karena ada warisan dari orang tua keluarga, kan seperti itu. Tapi kalau mau jadi orang sukses yang terus dimulai dari nol, berjuang, step by step terus melangkah, ini daya tahannya lebih ampuh, karena roh kemandiriannya lebih teguh.
Ketika ada angin gelombang yang menerpa, dia tidak langsung ciut, tapi dia langsung berdiri kokoh. Oh, ada masalah. Lantas apakah yang harus kutempuh berikutnya? Mohon petunjuk dari Tuhan. Saudara jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, poin yang kedua setelah dinyatakan dengan ciri khas orang yang berbahagia, orang yang bersyukur adalah orang yang menunjukkan pengenalan kepada Tuhan. Maka orang yang berbahagia, poin yang kedua ini tegaskan, apakah yang merujuk kepada pengistilahan berbahagia ini? Saya mengulang pembacaan dengan mengutip ayat yang ketiga Mazmur 106 ini. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Kalau mau kita ambil benang merahnya, Dekalog Sikem, ketika Allah menyatakan kepada Musa agar memberikan 10 perintah yang dibagi dengan 2 loh batu. Ketika kita memandang salib di depan ini, setiap gereja ini menjadi simbol kemuliaan dalam dibingkai dengan penderitaan Kristus, tetapi berujung kepada peristiwa keselamatan. Bahwa dalam Dekalog Sikem tersebut, 10 hukum Taurat, ini menjadi patron, ini menjadi cermin. Kalau saya mau bersolek, saya lihat wajah sudah cocok, rambut sudah rapi, baju sudah pas, lalu saya percaya diri untuk tampil di luar sana. Demikian pun juga dalam kehidupan spiritualitas kita. Orang yang beriman, yang mengenal Tuhan, dia tahu yang manakah yang dikehendaki ditetapkan harus kita perbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang manakah yang harus kita hindari, yang tidak boleh terjadi kita lakukan. Apa boleh buat ketika Adam dan Hawa sudah berdosa? Maka dosa itu melekat secara keturunan, dosa warisan. Sehingga paham inilah yang diajarkan gereja, bahwa seorang anak bayi yang baru lahir ataupun masih dalam kandung ibunya sudah terkategori adalah berdosa. Jadi enggak benar kalau misalnya ada poda atau nasihat orang tua dalam peristiwa baptisan, imadate si ucokon beren ni bawon, manang anak ni bawon, pahopun ni bawon, gitu kata orang tua kita ini. Nunga mangalap goar sian gereja. Apaan? Sudah nerima nama dari gereja. Emangnya gereja yang membuat namanya? Oh tidak. Itu pilihan dari keluarga yang bersangkutan. Tapi didoakan oleh gereja melalui sakramen baptisan kudus. Saya ambil contoh, nama disebut mengarah pakpahan. Saya membaptis engkau ke dalam nama Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati dan memelihara engkau dalam kerajaannya kekal selama-lamanya. Amin. Sejak saat itu, nama kita dicatat dalam buku kitab kehidupan. Jadi kita ingin diperkatakan Tuhan, keselamatan itu sungguh nyata. Keselamatan itu sudah milik dunia. Yesus berfirman sebelum terangkat ke sorga, dia nyatakan dalam sebuah khotbah yang ini diejawantahkan dengan program kesaksian gereja dengan pelayanan Dewan Marturia. Melalui seksi sending, melalui musik dan juga pemandu lagu. Ayo beritakanlah kabar baik. Baptislah semua orang ke dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang tinggal dan diam di dalam perintah Tuhan, firman Tuhan. Kalau dalam pemazmur di sini dinyatakan yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan. Sehingga kita cinta dengan aturan. Kita bisa bingung ya, saudara-saudara sekalian, Amang dan Inang. Sekiranya negara kita ini enggak negara hukum, mau dibawa kemana sesukanya gue, kan gitu. Enggak beraturan. Sebagai contoh di jalan raya, kalau enggak ada aja lampu hijau, kuning, merah, wah marsi lomo-lomo udah membuat mobil doh sepeda motoron kan. Semua langsung capcus cepat, yang penting gue cepat sampai kan gitu. Enggak beraturan. Demikianlah halnya
Simbol hukum keadilan itu dinyatakan dalam Kristus ketika manusia tidak bisa lepas melakukan segala perintah 10 itu. Maka dalam kehadiran Yesus, hukum yang utama dan terutama adalah ketika hukum terbelah dua, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dari titah pertama hingga keempat. Hubungan secara vertikal, tegak lurus. Bagaimana saya berelasi dengan Tuhan agar saya bisa mengenal Tuhan. Demikian juga hubungan kepada sesama manusia di internal kita, dalam komunitas kita, persekutuan kita, di gereja, keluarga, masyarakat, dimanapun kita berkarya. Yang dibuka dari titah kelima hingga yang ke-10. Saudara kita sekalian yang diberkati, dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mencintai hukum dan keadilan. Inilah yang ingin Tuhan sampaikan. Sebagaimana seorang tua, papa dan mama sangat menyayangi anak-anaknya. Kasih sayang orang tua luar biasa hebat. Sekalipun si anak bersalah, tetapi orang tua bisa memaklumkan kebersalahannya. Namun berbeda halnya dengan Tuhan Allah. Kasih setia Tuhan memang sudah jelas nyata dari mula sejak dulu sampai sekarang dan yang akan datang. Bila ada yang bersalah, tentu ada konsekuensinya. Jangan katakan yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Walau hukum dunia boleh demikian, tetapi hukum Tuhan pasti akan nyata terjadi. Penghakimannya itu kelak akan diwujudkan. Sehingga pertanggungjawaban kita pun akan dipertunjukkan. Oleh karena itu, apa yang mau dikatakan dalam hal ini? Allah tidak mencintai kecurangan. Allah tidak mencintai kejahatan. Allah tidak mencintai ketidakpedulian. Allah tidak mencintai hal-hal yang bertentangan dengan perintahnya. Biarlah keadilanku berjalan-jalan bergulung-gulung seperti air, kata kitab Amos. Biarlah pemulihan atas Babel ini terjadi ketika mereka dibuang, umat Israel dibuang, dikalahkan oleh bangsa Asyur. Ketika Yeremia, Yehezkiel dan Yesaya memperkatakannya. Sehingga rujukan seorang hamba yang menyampaikan firman dengan julukan Ebed Yahweh. Hamba Allah yang menderita, yang digenapi dengan kehadiran Kristus dalam perjanjian baru. Doulos tuteu. Abdi Allah, hamba Tuhan, Yesus Kristus, yang telah terjun langsung ke dalam dunia orang mati. Ini pun juga akan merujuk kita kembali dengan apa yang disampaikan Paulus Roma 6 ayat 5. Keselamatan itu sudah terjadi, mengacu kepada peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Sekali untuk selamanya. Sehingga baptisan jangan dipermainkan. Keselamatan Tuhan jangan diputar balikkan dengan selera. Ada banyak di luar sana gereja yang mengedukasi pengajaran jemaatnya. Ayo baptis selam, ayo baptis berulang-ulang. Bagaimana paham gereja HKBP? Oh tidak. Sekali untuk selamanya, Roma 6 ayat 5, menjadi satu dengan pengalaman Kristus. Ketika mati dalam keberdosaan, bangkit dalam kemenangan iman. Sehingga keselamatan itu pun demikian. Jangan sia-siakan. Nyanyian rohani itu sangat menarik, walau sudah lawas tapi tetap juga terus menggema. Bukan dengan barang panah, bukan dengan emas perak. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Tetapi syukur kepada Tuhan Allah. Kalau Paulus sebutkan, upah dosa adalah maut, tetapi syukur dalam Yesus Kristus kita diselamatkan. Inilah berita sukacitanya. Bila kita tinggal dalam hukum dan keadilan, yaitu perintah firman Allah. Lantas pesan yang ketiga dinyatakan dalam khotbah ini menjurus kepada sebuah adanya niat, adanya usaha. Ketika saya tahu berbahagia, saya sudah mengenal Tuhan, maka saya ingin menyatakan dengan sebuah perubahan. Saudara, jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan.
Pertobatan inilah menjadi poin penting menuju babak kehidupan baru. Kalau Rasul Petrus tegaskan, tidak cukup Anda semuanya yang telah melihat kesaksian seorang lumpuh ini. Saudara terkagum-kagum berbahagia. Bukankah selama ini sudah saudara lihat bagaimana Yesus dulu yang telah menyatakannya? Bahkan sampai Anda pun juga yang menyaksikan Yesus yang tersalib menderita. Kesembuhan itu jelas, keselamatan itu nyata. Henry Genowen, seorang teolog, dalam buku yang berjudul Sang Terluka, Sang Penyembuh. Ini tentu merujuk bagaimana seorang yang terluka, kalau kita ibaratkan ini pasien yang sudah didiagnosa seorang dokter atau tim medis, ini orang yang sakit. Tentu diharapkan orang yang sakit ini butuh pendampingan dari orang yang sehat. Itu secara logikanya ya. Orang yang sakit butuh pendampingan, perawatan, pengobatan, perhatian dari orang yang sehat. Jadi harga sebuah kehadiran itu menurut Jack Lee dan juga menurut Howard Klinebel memang jelas. Dalam fungsi pastoral ketika saya hadir untuk memberi makna, ketika saya mampu menopangnya dalam doa keterpurukannya, saya kuatkan dia, saya bimbing dia ke jalan kehendak Tuhan. Saya arahkan imannya menuju pemulihan dengan cara apabila ada kebenciannya, ada noda-noda hitam yang tidak mampu dia sembuhkan. Ingat Yesus yang sudah menderita di kayu salib, telah mencurahkan darahnya yang kudus hanya untuk mengampuni dosa setiap kita. Maka dengan cara itulah doa Bapa kami yang Yesus ajarkan, bahwa dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi jangan NATO, kata orang tetangga, not action talk only. Tuhan, saya mengasihimu. Tuhan, saya mencintaimu. Saya datang ke gerejamu, tapi di rumahnya nggak ada orang yang nggak dicakapinya, kan gitu. Teman sekantornya ada yang dia benci. Orang terdekatnya ada yang tidak mampu dia maafkan. Omong kosong, kata Tuhan, kalau lu bilang sayang sama Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, tapi lu punya dendam, kamu punya sakit hati, kamu tidak mampu memaafkan orang lain, itu sama halnya juga dengan omong kosong. Maka Tuhan berkata, supaya membuat kemudahan itu, Howard Klinebel berkata, ini harus ada pemeliharaan jiwa. Maka ini senada dengan apa yang dikatakan kitab Amsal. Hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi memang betul sekali, dengan tegur sapa si suster, si perawat, si dokter yang visit ke ruangan waktu kita sakit dulu di rumah sakit misalnya. Ya, kita bersyukur atas kehadiran nakes ini, tenaga kesehatan. Oleh karena pelayanan mereka, banyak pasien yang boleh diberkati dengan proses perawatan rumah sakit, sekalipun ada yang berujung kepada kematian. Tetapi kalau bicara pada kematian, itu bukan soal dokternya kurang canggih atau perawatnya kurang paten menurut kita, tetapi soal nyawa tetap berada di tangan Tuhan. Manusia hanya berusaha, tapi Tuhan yang menentukan jalannya, itu menurut kitab Yeremia. Jadi dalam hal ini saya juga miris. Yang lagi viral di Instagram dan juga di YouTube, mungkin juga saudara mengkonsumsinya dengan mengkomen di salah satu, saya tidak sebut namanya, tapi sangat banyak followersnya. Ya, seorang yang berani untuk mempertunjukkan tindakan yang tidak beretika kepada seorang perawat. Saya yakin dan percaya saudara jemaat sekalian, siapapun kita orangnya, enggak pun harus perawat, memperlakukan orang lain sebagaimana memperlakukan diri sendiri itu adalah standar normatif pengajaran dari sekolah dasar, sekolah menengah atas, sampai kita mahasiswa. Itu menjadi poda natur, kata orang tua di Huta. Sudah menjadi sebuah tradisi yang hidup saling menjaga. Sehingga kalau dinyatakan
ketidakberhargaan orang lain di diri kita. Sebagaimana pengalaman orang yang berlaku kasar. Atau kalau bahasa ngetrennya, undang-undang negara sudah mengaturkan pembelaan hak ajasi manusia, khususnya bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kenapa nggak ada ya korban kekerasan terhadap pria? Karena para pelakunya kebanyakan cenderung adalah kaum pria, betul atau tidak? Betul. Itu sudah banyak penelitiannya. Karena budaya kita sangat erat, melekat. Apalagi kita orang Batak ini, patriarkal, patrilineal. Semua keputusan ada di kaum laki-laki. Sehingga kaum perempuan dikesampingkan, itu menurut sejarahnya. Dalam budaya Batak, tidak pernah dibenarkan yang namanya seorang perempuan boleh berdiri di depan apalagi menyampaikan sebuah ajakan dalam pengajaran. Sehingga kita patut bersyukur melalui penginjilan Nomensen dan rekan-rekan sepelayanannya, termasuk juga seorang Suster Elfriede Harder yang mendirikan penginjilan perempuan di tanah Batak yang dibuka dari desa Narumonda, Kabupaten Toba. Lalu ini menjurus di Lagu Boti, bahkan sampai berdirinya sekolah Bible Pro, sekolah penginjilan wanita. Maka emansipasi wanita pun di negeri Batak dilihat sebagaimana perjuangan seorang Raden Ajeng Kartini. Dan hari ini seorang pelopor diakonia, perempuan hebat HKBP yang mungkin tidak banyak orang tahu. Kebetulan saya pernah melayani di HKBP Balige. Suster Nuria Dondom Gultom bersama dengan 2 perempuan Batak yang dikirim oleh HKBP ke Jerman untuk belajar ilmu keperawatan dan kebidanan. Namun basically-nya adalah penginjilan. Ketika berdiakonia di gereja, berdiakonia di rumah sakit, berdiakonia di masyarakat. Karena ini dengan mengutip bagaimana konsep pargodungan yang dihadirkan oleh Nomensen. Tidak serta-merta gereja HKBP berdiri. Walau kita sudah di kota metropolitan, kita nggak boleh lupa dengan sejarah kita sebagai warga HKBP. Karena HKBP melekat dengan sejarahnya. Sebelum Nomensen mendirikan gereja, ada yang namanya persekutuan yang harmonis. Dia belajar dulu budaya Batak. Dia berrelasi kepada tokoh-tokoh adat setempat. Seperti Raja Pontas Tobing di Tapanuli Utara, tepatnya di Tarutung. Dia dekati dulu, jangan seperti Munson dan Liman. Yang langsung secepatnya kilat mau membaptis orang Batak banyak, ujung-ujungnya bagaimana? Enggak belajar budaya, lalu mati. Kabarnya ya, gosipnya ini, mati terbunuh oleh orang Batak. Katanya bahkan ya nggak tahu saya sejati kebenarannya, tapi kebanyakan informasi yang kita terima, ya dimakan sama orang Batak. Luar biasa bukan? Ternyata orang Batak bisa pemakan manusia kan gitu, wah luar biasa. Tapi walaupun demikian itu biarlah cerita masa lampau. Karena tidak menguasai daerah menyesuaikan dengan kebiasaan setempat. Sehingga seorang Nomensen ketika membawa seekor anjing peliharaannya sebagai sahabatnya untuk menginjili. Dia lihat orang Batak ini gemar makan saksang. Yang pedas-pedas ada andaliman, ada cabai setan, wah lengkap sempurna di sana. Sehingga penyakit disentri, kan gitu ya Amang dan Ina. Butuh yang namanya edukasi kesehatan. Maka dia bekerja sama dengan para nakes dari Jerman. Dia edukasi orang-orang Batak, ayo berpola hidup yang sehat, menjaga makanan yang sehat, sehingga didirikan yang namanya klinik. Lama-lama jadi rumah sakit, itu yang berdiri sampai sekarang di Balige. Lalu setelah adanya balai pengobatan ini, didirikan yang namanya sekolah tempat belajar, karena supaya nggak ketinggalan ilmu. Lama-lama dari 2, 3 orang, 5 orang, 10 dan seterusnya dikelompokkan dalam satu kelas. Jadi yang namanya pendidikan formal. Berdiri yang namanya sekolah-sekolah. Setelahnya maka gereja pun dengan sendirinya akan ramai untuk diminati. Sehingga berdirinya gereja tidak langsung seperti membalik telapak tangan ini. Dimulai dari kehidupan sehari-hari. Adanya relasi interaksi. Bila ada niat, ada perubahan. Maka perubahan itu telah dibawakan seorang Nomensen kepada HKBP kita ini.
Maka perubahan itu sudah dibawakan oleh seorang Suster F.D. Herder ketika dia juga mengemas buku Ende dalam sajian Haluan Nagok. Maka keberadaan keterbukaan itu juga disebarluaskan dengan pelayanan berdiakonia ketika sekolah diakones berdiri di Balige. Yang notabene mereka adalah pelayan sosial yang bekerja dengan tema ulaun para sinirohaun, meniru Kristus. Maka ini pun juga menjadi sebuah gaya kehidupan penginjilan persekutuan gereja kita. Maka tiba saatnya kenapa harus saya singgung ini, kita sebagai orang muda, orang milenial, kaum muda di zaman sekarang ini. Jangan lupakan sesekali sejarah gereja kita ini. Jangan lupakan juga sebagai orang Batak, saudara dan saya punya marga. Saya punya mama Boru Hutapea. Tentu kalau ada yang Boru Hutapea, saya panggil tante bila sudah meninggal. Bila masih sudah menikah maksud saya. Nah, ini kalau langsung meninggal pula ya. Ya kalau sudah menikah saya panggil inang muda gitu ya, tante. Bila belum menikah saya panggil pariban. Tapi karena saya sudah menikah, saya panggil tante aja deh, kan gitu. Artinya apa? Tutur kita itu sangat elok dan elegan. Enak loh ya kalau kita punya ketemu, ya marga apa itu gitu ya kan. Jangan sampai Tarito, tahu ya Tarito ya. Wah ganteng banget loh ya marga Pakpahan itu. Bukan gue maksudnya ya, saya bilang yang di sana gitu. Cantik banget ya Boru Pakpahan, misalnya seperti itu. Sama dengan dia karena nggak disebut dia punya Boru dan punya marga. Jadi jangan sampai Tarito. Makanya kalau ada istilah, walaupun ketemunya melalui media sosial, kita punya interaksi komunikasi melalui ya Instagram lah, Twitter lah, chat line atau Facebook, apalah yang sedang berkembang saat ini yang digandrungi orang milenial. Tapi sedikit banyaknya relasi kita bertambah. Walau dari kamar seperti ini pegang-pegang pencet-pencet, nggak ada teman untuk berbicara di rumah itu. Mungkin kalau emak bapak kita itu melihat, apa sih boruku ini, apa sih anakku ini, dari tadi ketawa mulu sambil geleng-geleng kepala dan mengarahkan handphonenya ke wajahnya. Tahu-taunya lagi tiktokan kan gitu. Kalau si emak sama si bapaknya yang nggak ngerti ya gimana kan gitu. Tapi walaupun demikian saya sudah tahu dan barangkali juga kita pasti sama-sama tahu. Selera untuk mengkonsumsi media sosial ini juga tidak hanya di kaum milenial. Bahkan generasi orang tua kita yang dari Samosir sana pun, Tapanuli sana pun juga. Pun mereka berkreasi dengan aplikasi media sosial tersebut. Tujuannya apa? Salah satu selain mengaktualisasikan diri, menghibur diri, naikkan imun, hati gembira adalah obat kata firman Tuhan. Ya termasuk juga ya ini mempromosikan yang namanya Samosir negeri kepingan surga. Jadi kita kalau misalnya tujuan wisata biasanya ke Bali atau mungkin ke luar negeri Eropa. Ya nggak ada salahnya lah disampaikan kepada keluarga sesekali, bolehlah ke Parapat lah, ke Balige. Ya kalau enggak kita orang Batak ini yang mempromosikan, siapa lagi, betul enggak? Karena kita cinta sama kampung halaman. Argado bonani pinasa, artinya sangat mahal yang namanya kampung halaman. Lu punya marga, saya punya marga, kita punya asal. Jangan pula ditanya, pendeta marga Pakpahan dari mana asalnya? Dari Duren Sawit, mana ada itu? Kamu marga apa lah ditanya misalnya kan, saya marga Sijabat. Asal kamu dari mana? Dari Jakarta Selatan Kebayoran Lama. Gak ada. Kita harus tahu, walaupun kita sudah hidup di era modernisasi, di era milenial. Puji syukur, puji Tuhan kreasi kita anak-anak muda melalui pemusik, worship leader, dan semua orang-orang muda gereja boleh bergiliran nanti bergantian. Ini kita bangun dalam kerangka membangun komunitas. Sebagaimana tradisi jemaat mula-mula dalam versi kitab Kisah Para Rasul. Semuanya oleh jemaat, semuanya oleh anggota, kembali kepada anggota. Sehingga prinsip inilah dari anggota untuk anggota, dari jemaat untuk jemaat, ini yang dikelola dalam pelayanan diakonia dalam berkoperasi yang dikemas dengan istilah credit union. Sehingga yang kecil, menengah atau ke atas semua boleh saling melengkapi.
Saya yakin di jemaat ini juga, enggak semuanya kok orang sukses dalam tanda petik kita sebutkan selalu mencapai keberuntungan. Pasti ada saja yang mengalami kesulitan. Pasti ada saja kita yang membutuhkan perhatian. Sehingga diakonia gereja kita pun terus bergerak. Saya baca di warta tadi, partisipasi setiap jemaat bila ada berita duka, salah seorang anggota keluarga jemaat, maka kita pun ikut ambil peran untuk dapat menyelenggarakan pelayanan peti pemakaman. Ini adalah contoh kecil. Yesus berkata, nasa nabinahin mutusada anggikuna metmeton. Semua yang engkau perbuat kepada orang yang terkecil sekalipun, selayaknya itu sudah kamu perbuat juga untuk Tuhan, untuk aku, kata Tuhan Yesus. Maka dengan demikian, kebahagiaan kita, ungkapan syukur kita semuanya, kaum muda gereja, jemaat Tuhan, tidak selalu diukur dengan yang terlihat oleh mata. Tetapi letak kebahagiaan rasa syukur kita pasti didasarkan kepada sejauh manakah kita mengenal Tuhan, Sang Pemberi hidup, yang menuntun kita kepada hidup dan yang membawa kita kepada hidup yang baru. Terjadi pemulihan. Maukah saudara dan saya meletakkan pengharapan kita di tangan Tuhan untuk dipimpin dalam sebuah kehidupan yang baru? Maukah kita berniat untuk diperbaharui Tuhan dengan cara datang bermohon kepadanya dengan belas kasih-Nya? Kyrie eleison, Christe eleison. Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Di masa pandemik ini pun doa itu tetap bergema. Biarlah masa pandemik ini kita jalani dengan prokes. Selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selebihnya kita serahkan dengan iman, pengharapan, dan kasih. Kiranya Tuhan pulihkan setiap keadaan kita. Amin. Kita yakin dan percaya kasih setia Tuhan kekal selamanya. Bahkan sekalipun dunia ini berlalu, tetapi firman-Nya tidak pernah berlalu. Karena Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupanmu, kehidupan saya, kehidupan kita sekalian. Mari andalkan Tuhan. Kasih setia Tuhan terus hadir dalam kita. Hitunglah berkat-berkat Tuhan. Niscaya kau kagumkan kasih-Nya. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Menyapa iman kami. Engkau penuh dengan kasih setia. Sekalipun dunia tidak setia, sekalipun kami pun tidak setia, tetapi kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya, mengantarkan kehidupan kami menuju kepada bahagia yang sempurna. Ya Tuhan Allah Bapa, Engkau menyapa kami dengan kesaksian firman-Mu ini. Baharuilah hidup kami, berilah kami hikmat, tanamkanlah roh kesetiaan setiap kami, agar kami mampu bertahan dalam setiap pencobaan. Pergumulan apapun yang kami terima, kami tetap bersabar, karena bersama Tuhan kami pasti menang. Kami dimenangkan oleh karena Yesus yang telah memenangkan kami. Terima kasih Tuhan, pandanglah iman kami. Seluruh jemaat-Mu yang hadir saat ini, urapi dengan Roh Kudus-Mu, agar hidup kami sekalian berlimpah sukacita, damai sejahtera. Sehingga berkat-berkat Tuhan kami aminkan harus terus bertambah dan semakin bertambah, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, pakailah gereja-Mu ini, HKBP Kebayoran Lama. Pakailah segenap para perhalado, amang dan inang pendeta kami. Pakailah Tuhan segenap warga jemaat kaum muda gereja yang mengisi kebaktian alternatif ini. Berperan sebagai worship leader, berperan sebagai pemandu lagu ataupun pemusik. Mari Tuhan, orang-orang muda gereja, Tuhan mau pakai mereka sebagai saluran pewartaan firman-Mu. Biarlah firman-Mu semakin melebar dan menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal keselamatan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang luar biasa hebatnya. Hajarlah kami dengan kerendahan hati.
untuk selalu bersyukur dan bersyukur. Nikmat Tuhan sungguh sangat nyata terjadi bagi kami. Berkatilah Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang dalam kondisi keterpurukan kesehatan fisik terganggu. Mereka nama-namanya telah tercatat menurut kesaksian Sintua Lingkungan. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap warga jemaat-Mu ini. Biarlah pengharapan yang daripadamu Engkau tanamkan dalam iman mereka. Sekalipun tubuh lemah, tetapi roh tetap menyala-nyala untuk memuji Tuhan. Dalam nama Yesus pasti ada kesembuhan. Dalam nama Yesus pasti ada mujizat. Dalam nama Yesus kami mengaminkan. Tuhan nyatakan keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bersyukur untuk pertambahan usia dalam pernikahan setiap warga jemaat-Mu dan juga usia kelahiran. Engkau yang menambahkan umur yang panjang sebab firman-Mu telah menyatakan umur panjang ada di tangan kanan-Mu, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kiri-Mu. Ya Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Sebagaimana Engkau mengajarkan demikian bagi kami. Kami juga berdoa ya Bapa di surga untuk segenap pekerjaan jemaat Tuhan di sini. Amang dan inang kami, kaum muda gereja, mereka yang bekerja di kantor atau bekerja dari rumah oleh karena pandemik. Tuhan berikanlah berkat yang luar biasa kepada segenap jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka. Nyatakanlah Tuhan dengan prestasi mereka, kinerja mereka, supaya berkat itu terus mengalir sehingga roh yang mengucap syukur kami nyatakan, kami persembahkan di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Dengarlah permohonan kami ini. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita merespon firman Tuhan dengan mempersiapkan persembahan kita dengan iringan nyanyian buku ND nomor 169 ayat 1 dan seterusnya. Sayunang mandau dah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.